Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Asmawati dengan NIM 2002010070. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo semester 5. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi PAI materi analisis item dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustanul Iman RNMA. Nah, yang akan menjadi pokok pembahasannya ada 3, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan analisis item, kemudian yang kedua bagaimana cara mengimplementasikan analisis item dengan cara kualitatif dan kuantitatif, kemudian apa manfaat dari analisis item. Nah, kemudian kita akan membahas yang pertama adalah pengertian analisis item. Jadi, analisis item adalah suatu proses yang menguji respon subjek terhadap item yang dibuat yang bertujuan untuk menilai kualitas dari item-item dan tes secara keseluruhan. Kemudian, analisis item ini juga mampu mengeliminasi item yang ambigu, menyesatkan, dan tidak relevan, baik dengan konstruk maupun dengan subjek yang diukur. Nah, kemudian, teknik analisis data di sini ada 2. Yang pertama, analisis data secara kuantitatif dan secara kualitatif. Nah, kemudian kita akan membahas yang pertama yaitu kualitatif. Jadi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Nah, yang pertama ada teknik moderator. Jadi, teknik moderator ini merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti guru contohnya yang mengajarkan materi atau ahli materi. Kemudian penyusun atau pengembang kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa yang berlatar belakang psikologi. Kemudian teknik yang kedua ada teknik panel, yaitu suatu teknik yang menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Nah, kemudian yang kedua ini analisis secara kuantitatif. Jadi, analisis secara kuantitatif ini penelaah item didasarkan pada data empirik. Jadi, data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diuji. Kemudian ada 2 model pendekatan dalam analisis secara kuantitatif, yaitu yang pertama pendekatan klasik dan yang kedua pendekatan modern. Kemudian ada aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal ditelaah dari segi tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan daya penyebaran pilihan jawaban. Ini khususnya untuk soal yang berbentuk objektif atau fungsi pengecoh pada setiap pilihan jawaban. Kemudian, reliabilitas dan validitas soal, analisis soal dengan data kuantitatif, yaitu penelaah butir soal didasarkan pada data empirik. Data empirik ini didapatkan dari soal yang sudah diujikan. Nah, kemudian tujuan dan manfaat dari analisis item itu sendiri adalah untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Kemudian untuk mengetahui informasi diagnostik pada peserta didik, apakah mereka sudah paham atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Kemudian manfaat dari analisis item itu sendiri adalah untuk dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai apa sih itu analisis item, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan analisis item secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian manfaat dan tujuan dari analisis item itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.